Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Pauji di channel Ngapakpedia. Oke, jadi melanjutkan video tentang Dapodik 2022 ya. Yang sebelumnya sudah cukup banyak yang kita bahas, termasuk proses update-nya, menyelesaikan invalid sarpras, solusi data dinamis, kemudian cara mengatur ukuran tanah dan bangunan, kemudian cara mengatur bangunan dan ruang ini malah membuat datanya di Dapodik begitu ya. Nah, terkait ini ternyata ada yang komentar atau meminta bantuan untuk bagaimana caranya menghapus ruang di Dapodik. Mungkin operator sebelumnya itu salah nginput atau nambahi ruang yang memang tidak ada begitu ya. Barangkali seperti itu begitu. Jadi pada video ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya menghapus ruang atau bangunan di Dapodik 2022D. Nah, sebelum melakukan mempraktekannya, kita pahami dulu apa itu menghapus ruang, apa itu menghapus bangunan, atau apa itu merename bangunan. Nah, ini adalah peta dari sekolah saya, mapnya ya. Jadi ini ada masjid, lab, kelas, dan lain sebagainya. Kemudian di sini kita akan bahas bersama-sama ya. Kita akan membedakan apa itu menghapus ruang dan apa itu menghapus bangunan. Kalau yang pertama ini yang tabel yang pertama itu kita contoh ambil bangunan yang ketiga ini ya teman-teman ya. Peta di bangunan ketiga ini kita ambil ke sini. Jadi kita lihat di tabel yang pertama ini. Ini ada jika ruang kelas 12 mm 2 ini misalnya ruangan ini nih beralih fungsi menjadi ruang kelas lain atau ruang lainnya, maka tidak perlu dihapus. Ini tidak perlu dihapus, tinggal di rename saja namanya gitu ya. Jadi kalau memang ini bangunannya ada tetapi salah nama atau salah menempatkannya, jadi yang tadinya ini misalnya di sini 12 mm 2 salah, harusnya lab bahasa gitu. Itu tidak perlu dihapus teman-teman, caranya cukup seperti ini, kalian ke Dapodik kalian, kemudian ke Sarpras, kemudian ke ruang ya, kemudian cari tadi di bangunan ketiga ya. Nah ini ya, yang kelas 12 ini, kita tinggal klik ubah. Nah, lalu kalian tinggal ganti namanya, misalnya ruangan apa gitu, misal di sini kita ganti ruang lab bahasa tadi ya, lab bahasa, begitu ya. Kemudian kode ruangnya tinggal diganti begitu ya. Jenis prasarananya kita ganti juga, bukan ruang lagi ya, bukan kelas ya. Bukan kelas tapi kita tinggal ganti lab bahasa misalnya di sini. Nah, ini laboratorium bahasa kita tinggal simpan. Nah, maka sekarang di bangunan ketiga ini bukan lagi ruang kelasnya sudah tidak ada, pindah ke ruang laboratorium di sini ya, lab bahasa. Seperti itu. Itu jika kalian mau mengedit nama ruangannya atau memperbaiki yang salah nama ruang. Jadi tidak perlu dihapus dan tambah baru tapi cukup merename saja untuk memperbaikinya. Begitu ya. Nah, kemudian yang pembahasan yang kedua adalah ini. Jadi ini namanya satu bangunan ya teman-teman ya. Yang warna hitam ini adalah karena selama dia masih temboknya saling bergandengan, berarti itu namanya satu bangunan. Di dalam satu bangunan ini ya, satu bangunan ini ada ruang. Nah, jika kelas 12 aslinya tidak ada, di sini ya keterangannya ya. Jika kelas 12 aslinya tidak ada atau memang ruangannya dihancurkan, maka ini disebut menghapus ruangan. Maka harus pakai data bangunan dummy. Ya. Jadi caranya bagaimana? Ini ya saya ilustrasikan ya. Ini kan tadinya ada kelas kelas 12 mm 2. Sekarang jadi tidak ada karena memang sebenarnya seperti ini gitu, tidak ada ruangannya gitu ya, atau di Dapodik ada nama ruangan tapi sebenarnya bangunannya nggak ada, ya udah hapus saja. Nah, ini kita sebut menghapus ruang, baru menghapus ruang. Cara menghapus ruang itu seperti ini panduannya ya. Pastikan semua data turunan sudah tidak ada. Jadi ini yang paling penting dulu, jangan sampai main langsung hapus saja.
Jadi pastikan semua data turunan sudah tidak ada. Kemudian buat bangunan dummy, pindah ke ruang bangunan dummy, lalu hapus bangunannya. Karena ruangan itu sebenarnya tidak bisa dihapus. Karena ruangan adalah bukan benda ya. Yang dihapus itu bangunannya. Bendanya itu bangunannya. Jadi ini tadi saya edit sebagai lab bahasa, saya kembalikan dulu menjadi kelas ya. Tadi kita edit dulu menjadi kelas. Nah, ruang kelas tadi saya kembalikan dulu ya sesuai dengan kelas 12. Ini nama ruangannya. Oke, jadi posisinya ini saya akan menghapus ruangan ini kelas 12. Saya refresh dulu. Nah, ini KMM6 ini atau nama ruang 12 ini akan saya hapus. Caranya adalah kalian seperti di sini, kita harus semua data turunan sudah tidak ada kecuali data periodik semester sebelumnya. Jadi kalian tinggal klik saja nama ruang yang mau kalian hapus, lalu klik hapus di sini, lalu pilih ya, nanti akan muncul data turunan yang harus kalian hilangkan dulu. Di sini ruang data periodik ini 2021 semester 2 atau sekarang. Ya sudah, biarkan saja kalau masalah data periodik. Kemudian jadwal. Jadwal tahun 2021 semester 1 itu pernah dipakai ruangannya, ya. Jadi ya sudah, kalau memang pernah dipakai ya enggak apa-apa. Ini tidak bisa dihapus karena kan jadwalnya di semester 1. Sekarang dapodiknya sudah semester 2, ya enggak apa-apa. Artinya ruangan ini pernah ada jadwalnya, begitu ya. Tapi kalau jadwalnya di sini bunyinya 2021 titik atau 2 atau sekarang, berarti jadwalnya harus dihapus dulu, gitu ya. Jadi kalau ada jadwal, jadwalnya dihapus dulu. Kalau alat, juga alatnya harus dihapus dulu. Jadi kita menghapus alatnya dulu yang ada di ruang kelas 12 ini. Caranya ke Sarpras, lalu ke alat. Kita cari ruang 12 tadi. Mana ruang 12, 12. Nah, ini ya. Ruang 12, di sini ada alat-alat yang ada. Nah, ini. Ini kita hapus semuanya teman-teman ya. Caranya hapusnya gini ya. Kalau pakai seperti ini tidak bisa karena ada data periodik, karena alat ini pernah ada di semester 1 tahun 2021. Jadi cara menghapusnya adalah dengan menu aksi, hapus pembukuan alat. Nah, hapus bukunya terserah kalian apakah karena dibongkar atau koreksi data. Saya paling sering menggunakan koreksi data begitu, karena biasanya menghapus ruang itu pasti karena adanya salah data ya. Jadi pakainya menghapus pembukuan alat. Kita lakukan hapus dulu semuanya. Ini yang warna putih ya. Kalau yang warna oranye itu berarti memang tidak ada di dapodik kita. Hanya disarankan ada begitu. Tinggal satu lagi, kita menu aksi, hapus pembukaan alat, koreksi data, tanggal sekarang, oke. Nah, sekarang alat-alat kebersihan. Sebentar. Kita ulangi ya. Alat-alat kebersihan. Nah, semua alat yang ada di ruangan itu harus kita hapus dulu, teman-teman ya. Sekarang sudah tidak ada yang warna putih, artinya sudah tidak ada. Kita kembali ke ruang lagi. Kita coba klik hapus lagi. Kita pilih ya. Nah, maka tinggal jadwal dan ruang data periodik. Jadwal ini sekali lagi karena jadwalnya di semester lalu, jadi saya biarkan saja ya. Kalau ruang data periodik ini juga kita biarkan saja, gitu ya. Nah, cara menghapusnya, kalau jadwalnya yang sekarang ini dipakai ruangannya ya kalian hapus dulu jadwalnya sekali lagi ya. Karena kalau tidak kalian hapus, nanti ruangannya dihapus, jadwalnya akan tetap tersimpan dan itu nanti ketika kalian menginput jadwal akan repot, bentrok ya. Kalian tidak bisa mengedit. Pokoknya jadwal harus dihapus untuk yang semester sekarang di bangunan yang akan kalian hilangkan ini atau di ruangan yang akan kalian hapus. Jika ruangan itu adalah ruang kelas ya. Tapi ini kalau saya kan situasinya jadwalnya adalah jadwal tahun 2021 semester 1, sudah tidak berlaku sekarang ya. Sekarang kan semester 2 waktu saya membuat videonya ya. Jadi kita biarkan saja. Kemudian kita selanjutnya adalah seperti langkah ini, kita buat bangunan dummy namanya. Jadi kita ke tanah dan bangunan, kita klik tanahnya,
kita buat bangunan baru, kita klik tambah, kita sebut bangunan di sini, namanya kita tulis saja dummy, panjangnya terserah diisi asal saja, misalnya 7 kali 8, luasnya jadi 56, tahun dibangunnya 2022, tanggal SK-nya ya sekarang saja enggak masalah ya. Ini bangunan bangunan dummy. Bangunan dummy itu artinya bangunan palsu ya. Enggak masalah. Dari Dapodik Official juga setahu saya cara menghapus ruangan ya seperti ini disarankan waktu semester 1 kemarin ya. Jadi kita klik simpan. Nah, sehingga akan ada bangunan namanya bangunan dummy yang ini ya. Nah, kita kembali lagi ke ruangannya. Kita klik lagi ruangan yang mau kita hapus, kita klik ubah. Jadi ruangan ini kita pindahkan di sini bangunan ke bangunan dummy. Ya. Kita klik simpan. Ya. Sehingga di sini bangunan dummy ada ruangannya, ruangan yang mau kita hapus. Ya. Selanjutnya kita kembali lagi ke bangunannya. Nah, bangunan dummy ini kita hapus pembukuan bangunan di sini. Hapus pembukuan bangunan, kita pilih koreksi data, tanggal hapusnya diisi. Kita klik simpan. Maka data bangunan dummy akan hilang beserta dengan ruang kelasnya. Juga ini kalau masih ada tinggal di-refresh saja. Maka ruang yang salah tadi sudah lenyap di telan Dapodik ya. Sudah ke alam baka ya data dummy-nya ya. Jadi kelasnya yang tadinya 6 sekarang tinggal 5 karena yang saya hapus adalah ruang kelas 12 yang tidak dipakai atau yang memang tidak ada, begitu ibaratnya ya teman-teman. Jadi itu cara menghapus ruang. Kemudian di sini ada juga penjelasan sekaligus ya, saya jelaskan cara menghapus bangunan. Itu bedanya, kalau ruangan itu tadi bagian dari salah satu bangunan, tapi kalau bangunan itu contohnya seperti ini. Jika ruangan yang akan dihapus itu adalah bangunan yang berdiri sendiri, sebagai contoh ruang masjid, ini ya, kita perbesar. Nah ini ya, bangunan masjid ini kan dia berdiri sendiri, tidak gandeng dengan ruangan-ruangan lain, maka ini disebut menghapus bangunan. Nah, bangunan bisa dihapus ketika ada salah data atau memang bangunan itu dihancurkan atau dikatakan menghapus bangunan ketika yang tidak ada itu satu bangunan utuh, bukan cuma ruangannya saja. Seperti ini hasilnya. Jadi sudah tidak ada bangunan lagi, gitu. Ya. Kalau yang tadi kan ini bangunannya masih ada tapi cuma dihapus ruangan kelasnya saja yang ini, gitu ya. Ini bangunannya masih ada. Nah, kalau menghapus bangunan gimana, Bang? Ya hampir sama dengan yang tadi ya. Jadi kalau menghapus bangunan tinggal ke Sarpras, tanah, kemudian di sini pilih tanahnya, nah pilih bangunannya. Tapi sebelum menghapus pembukuan bangunan, pastikan bangunan ini tidak dipakai oleh ruangan-ruangan lain. Atau memang ruangan itu mau dihapus, ya sudah, kalian tinggal klik saja hapus pembukuan di sini. Ya. Tapi saran saya kalian cek dulu, misalnya nih bangunan ke-1 nih, kalian klik hapus, kalian pilih ya, nanti akan muncul, oh bangunan ini sudah ada sejak 2020 semester 2, kemudian sekarang dipakai oleh 2 ruang. Jadi dicek dulu, 2 ruangan itu ruangan apa, apakah memang ruangan itu ada atau tidak ada, begitu ya. Kalau ruangannya memang ada, mending ruangan ini pindahkan dulu ke bangunan lain. Caranya sama seperti tadi kita memindahkan bangunan ruang kelas 12 ke data dummy. Kenapa sih harus dipindahkan? Karena ketika kita menghapus bangunan ini, maka ruangannya juga akan terbawa hilang. Ya, kalau memang ruangannya itu memang tidak ada sih tidak masalah. Tapi misal nih, misal ya, kalian menghapus bangunan yang salah tapi di dalamnya ada data kelas yang sebenarnya ada. Begitu ya, kan kalian tinggal pindahkan saja tuh ruang kelasnya ke data bangunan yang sebenarnya gitu ya. Jadi dipindahkan dulu saja, lebih baik seperti itu ya, baru bangunannya dihapus dengan hapus pembukuan bangunan di sini gitu ya teman-teman ya.
Ya, seperti itu. Jadi penjelasan untuk masalah hapus bangunan ini silakan dicerna baik-baik karena intinya ketika kalian menghapus bangunan maka ruangan di dalamnya itu akan hilang juga. Nah, jika ruangan itu memang sebenarnya ada, tapi data bangunannya yang salah, lebih baik ruangannya dipindah dulu ke bangunan lain, baru bangunan yang salah itu kalian hapus. Seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi itu saja sih sedikit penjelasan tentang cara menghapus ruang dan bangunan di Dapodik 2022. Karena sebenarnya sudah pernah saya buat tapi ada yang minta dibuatkan lagi ya, enggak apa-apa. Sekarang seperti itu ya cara menghapus ruang dan bangunan di Dapodik 2022. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di-like video ini kemudian share ke teman-teman kalian dan tentunya subscribe buat yang belum subscribe. Saya akhiri, salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data, salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.